Ya, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat terus memanas pasca serangan udara militer AS yang menewaskan komandan militer Iran. Masyarakat dunia pun khawatir konflik ini akan memicu pecahnya perang terbuka antara kedua negara dan berimbas kepada negara-negara lain. Benarkah ini akan berdampak luas termasuk bagi Indonesia? Mari kita cek faktanya bersama rekan Ami Ardini. Ami, benarkah ini akan bisa secara tidak langsung berpengaruh kepada Indonesia? Ya, Marvin dan juga pemirsa, memang benar sekali bahwa kekhawatiran ini sedang dirasakan oleh negara-negara di dunia melihat situasi dan juga perang komentar antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Iran Hassan Rouhani. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun ini akhirnya angkat bicara dan meminta kedua pihak yang sedang bisa dikatakan berseteru ini menahan diri agar eskalasi tidak semakin meningkat. Kita akan lihat seperti apa pernyataan selengkapnya dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi yang mengatakan bahwa kalau bicara mengenai masalah concern, Indonesia sangatlah concern terhadap perkembangan situasi yang terjadi saat ini dan berharap semua pihak terkait ini dapat menahan diri sehingga tidak terjadi eskalasi yang lebih buruk lagi. Karena kalau terjadi eskalasi lebih tinggi, maka dampaknya ini tidak akan dapat terlokalisir. Nah, memang jika eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat ini semakin meningkat pemirsa dan berujung pada pecahnya perang terbuka, ada sejumlah hal yang patut diwaspadai oleh Indonesia. Dan yang paling pertama terdampak adalah warga negara Indonesia yang berada di sana. Kita akan lihat seperti apa, ada 474 warga negara Indonesia yang tinggal di Iran, ini belum termasuk, ini baru di Iran saja, belum termasuk dengan warga negara Indonesia yang berada di negara Timur Tengah lain yang berbatasan langsung dengan Iran. Misalnya kalau kita lihat di Irak ada 850 warga negara Indonesia, kemudian di Kuwait ada 6.774 WNI, di Arab Saudi tentunya ini lebih banyak lagi, ada 600.000 WNI, di Uni Emirat Arab juga ada 102.000 WNI, lalu di Qatar ada 29.000 dan di Afghanistan ini ada 800. Maksud kami di Afghanistan ini datanya adalah sebanyak 49 WNI yang ada di sana. Dan memang jika konflik pecah maka keselamatan WNI pun terancam dan pemerintah Indonesia tentu harus mempersiapkan evakuasi bagi warga negara Indonesia yang ada di sana. Dan bisa dicatat bahwa angka-angka ini kemungkinan akan lebih banyak lagi mengingat dari data Kementerian Luar Negeri banyak sekali warga negara Indonesia yang belum mendaftarkan diri ke pihak kedutaan besar maupun juga konsulat jenderal yang ada di negara-negara tersebut. Nah, ini baru soal WNI. Ada juga kepentingan lain yang harus dijaga oleh Indonesia yaitu kepentingan ekonomi. Kita tahu walaupun memang tidak sebesar kalau kita bandingkan dengan Amerika dan Jepang, tetapi negara-negara yang terletak di Timur Tengah adalah negara tujuan ekspor non-migas Indonesia yang sedang menjadi fokus perluasan pasar produk domestik untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. Kita lihat ini yang pertama kaitannya Indonesia dengan Iran. Dari ekspor Indonesia ke Iran tahun 2018 ini angkanya ada di 296,4 juta US dollar. Sementara ke Kuwait ini 137,02 juta US dollar, Irak 136 juta US dollar, Arab Saudi ini ada kemungkinan terganggu ekspor Indonesia ke Arab Saudi jika sampai pecah konflik di Iran. Sementara nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi mencapai 1,2 miliar US dollar dan Qatar ini 91 juta US dollar. Dan ekspor yang dikirimkan atau yang dikirimkan Indonesia ke Iran dan juga beberapa daerah negara Timur Tengah lainnya ini berupa komoditas diantaranya minyak sawit, lalu juga ada kertas, tekstil, lalu ada auto part, elektronik, kopi hingga peralatan rumah tangga. Dan sejak tahun 2016 sebenarnya volume transaksi ekspor Indonesia ke Iran terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2018. Lalu kita lihat lagi selanjutnya bahwa selain ekspor yang kemungkinan juga akan terganggu yaitu impor Indonesia. Kalau kita lihat impor Indonesia dari Iran ini antara lain barangnya mulai dari besi, lalu ada aluminium hingga kacang-kacangan. Dan demikian pula dengan negara-negara lain yang didominasi oleh minyak mentah. Ini dia data impor Indonesia dari negara-negara Timur Tengah. Kalau kita lihat dari Iran di tahun 2018 nilai perdagangan impor ini ada 419 juta
US dollar atau Indonesia defisit neraca perdagangannya dengan Iran, lalu kemudian ada Irak 149.000, Kuwait 206 juta US dollar, dan Arab Saudi ini defisit kita paling banyak dengan Arab Saudi yang mencapai 4,9 miliar US dollar. Ini impornya, sementara tadi untuk ekspor hanya berkisar sekitar 1 miliaran. Lalu dengan Qatar 1,4 miliar US dollar. Ya, terkait dengan minyak yang pasokannya sebagian besar dipenuhi oleh negara-negara Teluk, maka konflik Iran dan juga Amerika Serikat ini juga menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya pasokan dan berimbas pada melambungnya harga minyak. Seperti yang kita ketahui bahwa pasokan minyak dunia itu bersumber sebagian besar dari negara-negara Timur Tengah. Dan jika pasokannya ini berkurang, maka imbasnya tentunya akan melambungnya harga minyak mentah dunia. Seperti di hari ini di pasar komoditas, harga minyak mentah dunia jenis Brent untuk kontrak bulan Maret 2020 berada di angka 65,44 US dollar per barel. Sementara di West Texas Intermediate atau WTI untuk kontrak Februari 2020 ada di angka 60,20 per barel. Dan ini tentunya sudah bisa dikatakan untuk Brent ini turun 4,15%, sementara untuk jenis WTI ini naik tipis 0,59. Walaupun untuk hari ini bisa dikatakan turun tipis, tapi kalau kita lihat pergerakannya dalam beberapa hari pasca dibunuhnya komandan militer Iran dalam serangan udara militer Amerika Serikat, harga emas hitam ini terus bergerak naik. Bahkan tercatat sempat menyentuh angka 70 US dollar per barel pada hari Senin lalu. Nah, mau tidak mau tentunya kondisi ini juga membawa kekhawatiran sendiri untuk Indonesia. Pasalnya kalau kita ingat asumsi harga minyak yang ditetapkan dalam APBN 2020 yaitu hanya 63 US dollar per barel. Ini tentunya dengan angka yang ada sekarang yaitu 65,44 US dollar per barel, ini tentunya sudah melebihi. Jadi kalau harga minyak melonjak artinya pemerintah harus siap-siap putar otak untuk mengendalikan kas negara yang ikut berdarah. Nah, apalagi saat ini kita adalah negara yang sangat bergantung pada ekspor minyak. Nah, selain itu ketidakpastian perekonomian dunia juga akan semakin terancam. Ini masih hubungannya dengan Iran dan Amerika kalau sampai Iran memblokade Selat Hormuz yang sebagian ini berada di wilayahnya. Ini dia Selat Hormuz, bisa Anda saksikan di sini. Selat Hormuz ini adalah titik sempit di sini. Nah, untuk Anda ketahui bahwa 30% suplai minyak dunia mengalir melalui Selat Hormuz yang menghubungkan antara Teluk Persia dan juga Laut Arab, di mana di situ ada Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab dan juga ada Oman di situ. Nah, jika Iran sampai menutup jalur ini, maka pasokan minyak pun akan berhenti karena jalur sepanjang 39 km ini adalah satu-satunya rute menuju ke laut terbuka untuk mengangkut lebih dari 1/6 produksi minyak global dan 1/3 pasokan gas cair dunia. Jadi tentunya bisa Anda bayangkan seperti apa dampaknya jika perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran terkait pembangunan fasilitas nuklir Iran akan berimbas kemana-mana jikalau konflik sampai pecah. Nah, termasuk bagi negara yang berada ribuan kilometer dari wilayah itu, nah seperti Indonesia. Walaupun mungkin kecil, tapi kita nantikan seperti apa peran dari pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia untuk ikut meredakan ketegangan di kawasan Teluk. Demikian fact check, kembali ke Marvin. Baik, terima kasih Ami. Memang kita lihat bersama selama beberapa pekan terakhir ataupun beberapa bulan terakhir Indonesia baru bisa kemudian dikatakan stabil dalam segi pasar saham dan juga faktor dari eksternal. Tapi kita harapkan ada langkah antisipatif tentunya dari pemerintah untuk bisa mengendalikan agar kita pun juga tidak kemudian terbawa arus dari ketegangan yang melanda beberapa negara di Asia. Terima kasih untuk paparan datanya Ami hari ini. Dan ini berada di wilayahnya. Ini dia Selat Hormuz, bisa Anda saksikan di sini. Selat Hormuz ini adalah titik sempit di sini. Nah, untuk Anda ketahui bahwa 30% suplai minyak dunia mengalir melalui Selat Hormuz yang menghubungkan antara Teluk Persia dan juga Laut Arab, di mana di situ ada Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab dan juga ada Oman di situ. Nah, jika Iran sampai menutup jalur ini, maka pasokan minyak pun akan berhenti karena jalur sepanjang 39 km ini adalah satu-satunya rute menuju ke laut terbuka untuk mengangkut lebih dari 1/6 produksi minyak global dan 1/3 pasokan gas cair dunia. Jadi tentunya bisa Anda bayangkan seperti apa dampaknya
jika perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran terkait pembangunan fasilitas nuklir Iran akan berimbas kemana-mana jikalau konflik sampai pecah. Nah, termasuk bagi negara yang berada ribuan kilometer dari wilayah itu. Nah, seperti Indonesia, walaupun mungkin kecil, tapi kita